Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya selalu tertarik ketika melihat seseorang, entah itu petani atau ibu rumah tangga yang sedang menyirami tanaman. Kemudian tanaman itu bertumbuh. Tertarik sekali. Setiap melihat orang yang memelihara sesuatu, entah itu tanaman atau binatang, dan kemudian yang dipelihara itu bertumbuh, saya bahagia sekali. Karena itulah gambaran tentang kehidupan kita semua. Petani itu ketika menyiram benih tanaman, dia hanya melakukan bagiannya. Dan menyiramnya ya air secukupnya. Setiap hari. Bukan langsung disiram dengan banyak air, nanti malah busuk. Tapi sedikit-sedikit, secukupnya. Dan petani itu tidak membuat benih itu tumbuh. Pertumbuhan itu sudah ada di dalam benih itu sendiri. Ada daya ilahi, ada daya pertumbuhan di dalam benih itu. Petani itu cukup menyiram, kemudian memberi pupuk di sekitarnya secukupnya. Maka benih itu akan tumbuh sendiri. Itulah kehidupan kita. Kita selalu mempunyai ruang untuk bertumbuh. Kita selalu mempunyai jalan untuk berkembang menjadi lebih baik. Kita selalu mempunyai kesempatan untuk tumbuh menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa. Selalu. Tetapi kita juga harus memeliharanya. Seperti petani itu. Sedikit demi sedikit, tetapi setiap hari. Terus-menerus, konsisten. Dan yang disirami, dipelihara bukan hanya badan kita. Karena kita terdiri dari badan, tetapi juga jiwa dan roh. Karena itu, semuanya harus diperhatikan. Maka mulai dari fisik kita. Fisik kita ini sangat menentukan. Perlu memberi makanan yang sehat. Jangan memasukkan makanan yang justru akan membuat badan kita ini menderita. Kalau terlalu banyak makanan yang masuk, terpaksa insulin bekerja dengan keras. Lama-lama insulinnya tidak bisa lagi bertahan, lalu kita sakit gula. Nah, lalu kalau itu kemudian masalah muncul di mana-mana. Kita makan sesuatu yang sungguh-sungguh bernilai. Badan kita ini sangat bernilai. Kalau sehat, kita bisa bahagia, kita bisa mencintai, kita bisa melayani, kita bisa membuat orang lain bersemangat juga. Energinya positif. Tapi kalau kita tidak sehat, kita bukan hanya membuat kita menderita, tidak bisa menikmati hidup, bisa juga membuat orang lain susah. Maka perlu memberi nutrisi, menyirami, memberi makan, pupuk terhadap tumbuhan ya diri kita ini dengan sabar, dengan tekun, dengan setia, dan pilih yang terbaik. Kemudian juga bergerak. Menarik sekali, mengesankan sekali. Betapa ketika kita bergerak, ciptaan Tuhan ini yang berupa tubuh kita ini luar biasa sekali. Bisa lentur, bisa sehat, bisa menarik. Lihat orang menari, lihat orang berselancar, lihat orang bermain olahraga. Luar biasa gerakannya. Ada yang melompat, ada yang kemudian membangun bodybuilder, luar biasa. Tergantung kita, bagaimana menyiraminya dan memberi pupuk sedikit demi sedikit setiap hari. Dan ini bertumbuh dengan sendirinya. Kunci yang pertama untuk hidup sepenuhnya. Tapi jangan lupa, firman Tuhan mengatakan manusia tidak hidup dari roti saja. Melainkan dari setiap firman yang berasal dari Allah. Firman itu adalah pengertian. Maka jangan berhenti belajar. Kasih makan pikiran kita, kasih makan jiwa kita. Dan semuanya itu ada kalau kita mau belajar. Kalau Anda yang sedang mengalami masalah berat, jangan khawatir. Apa yang Anda hadapi itu pernah dihadapi orang lain. Dan pernah berhasil. Dan pernah ditulis, pernah diteliti, itu pasti. Apapun masalahnya.
Anda depresi, terlalu banyak pikiran, ada caranya. Anda mempunyai masalah relasi, ada caranya. Mau jadi ibu yang baik, mau jadi istri yang baik, ada semua itu. Baik yang audio maupun juga yang video, ada semua. Karena itu, mari kita menarik keuntungan dari semua yang ada untuk pertumbuhan. Dan cukup memberi makan sedikit-sedikit setiap hari. Lama-lama bertumbuh. Kalau Anda ingin bahagia, harus seimbang. Kasih makan badan kita, makanan yang baik. Gerakkan, olahraga, tapi juga kasih makan pikiran kita, hati kita, jiwa kita. Dengarkan firman yang baik. Pelajari sesuatu. Pernahkah Anda mencoba untuk melihat sebuah persoalan dari sudut pandang orang lain? Oh, itu menarik sekali. Coba saja. Kemudian lihat dari sudut pandang yang berbeda. Terutama dari teman debat kita, siapapun itu. Ketika berdebat sesuatu, coba berhenti sejenak, lalu mencoba melihat dari sudut pandang orang yang berdebat dengan kita. Coba mengerti, dan ternyata menarik sekali. Oh, begitu ternyata. Pantas kamu memikirkannya dengan cara itu. Belum pernah saya melihat dari perspektif ini. Oh, menarik sekali itu. Dan itu yang terjadi dengan persoalan-persoalan kita. Hidup itu banyak persoalan, tetapi banyak solusi. Percayalah, semua itu ada solusinya. Dan solusinya itu macam-macam. Orang bijak mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Benar itu. Roma itu jalannya banyak sekali. Semuanya menuju ke kota. Maka ketika saya di Roma, saya tidak khawatir. Saya jalan kaki kemana-mana, asal mengikuti jalan itu akhirnya sampai ke Vatikan. Pusat kota Roma. Benar. Dan sama dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jangan yakin, jangan percaya kepada pikiran kita sendiri yang mengatakan bahwa solusinya cuma satu. Atau tidak ada solusi, jangan percaya. Solusinya itu banyak sekali. Sudut pandang terhadap persoalan kita itu sebanyak orang yang ada di dunia ini. 7 miliar. Solusinya juga 7 miliar. Asal kita mau belajar sedikit demi sedikit, kita akan bertumbuh. Kita makin kuat. Kita makin bijaksana. Selalu ada ruang untuk bertumbuh menjadi makin bijaksana. Ada banyak buku yang bisa kita baca. Dan untuk mulai menurut saya menganjurkan kitab suci. Kitab suci itu buku yang sangat lengkap. Mau masalah sehari-hari ada. Mau masalah relasi ada. Masalah motivasi ada. Masalah iman, wah banyak. Masalah yang penting-penting juga ada. Kitab suci juga berisi tokoh-tokoh yang bisa kita teladani karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya. Tetapi juga memuat tokoh-tokoh yang menjadi peringatan bagi kita. Supaya jangan meniru, ada. Seperti Herodes, orang-orang Farisi yang munafik dan sebagainya. Kita bisa belajar supaya jangan meniru. Tetapi ada orang yang sungguh hebat imannya. Seperti wanita dari Siro-Venesia itu. Ada perwira yang dipuji imannya begitu hebat oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali. Dari masalah-masalah yang sehari-hari dan sampai masalah yang sangat mendalam. Kitab suci kita itu luar biasa. Dan terdiri dari banyak buku. Dan itu cukup untuk hidup kita. Paling tidak untuk memulai menjadi lebih bijaksana. Menjadi lebih dewasa, menjadi lebih kuat. Dan bisa melihat perspektif dari berbagai sudut. Maka kita harus seimbang juga dalam hidup ini. Menyirami sedikit demi sedikit. Memberi pupuk sedikit demi sedikit. Pertumbuhan itu terjadi dengan sendirinya. Iman kita juga bertumbuh. Bagaimana bertumbuhnya kita tidak tahu. Tuhan yang membuat pertumbuhan. Yang penting pihak kita adalah menyirami sedikit demi sedikit. Memberi makan sedikit demi sedikit. Karena kita selalu mempunyai ruang untuk bertumbuh menjadi makin baik. Menjadi makin bijaksana, menjadi makin murah hati, menjadi makin sabar. Dengarkan renungan-renungan yang baik. Baca buku-buku yang inspiratif. Renungkan kitab suci. Berdoa. Menghadapi masalah apapun, coba
mencari jalan keluar. Belajar dari orang yang sudah melaluinya, belajar dari kitab suci, dan temukan berbagai macam jalan keluar, alternatif, yang ternyata begitu banyak di luar sana. Dan kita tahu, tapi seringkali kita tidak mau melangkah ke situ. Itu persoalannya. Maka kasih makan tubuh kita dengan makanan nutrisi yang baik, tapi juga kasih makan pikiran kita yang bagus. Kasih makan jiwa kita dengan makanan-makanan yang sehat. Maka kita bisa makin kuat, makin bijak, makin baik, dan makin bahagia. Ada itu semuanya. Bagaimana supaya kita bisa lebih bahagia? Ada. Bagaimana pikiran kita supaya lebih kuat, tidak gampang menyerah? Ada. Semuanya ada. Dan ternyata yang membuat kita itu bisa hidup sepenuhnya adalah ketika kita bertumbuh terus. Maka kalau sulit menemukan goal, tujuan dalam hidup kita, jadikanlah pertumbuhan itu sebagai goal. Bertumbuh terus, makin bijak, makin dewasa, makin kuat, makin mampu mengasihi, makin mampu mengampuni, makin sabar, makin bisa mengerti, berempati, dan makin digerakkan oleh belas kasihan. Kita selalu bisa bertumbuh. Kalau pertumbuhan itu dijadikan goal. Dan buahnya apa? Sukacita, belas kasih. Itulah. Kita selalu bisa bertumbuh. Dan kalau pertumbuhan dijadikan goal kita, buah-buahnya justru tanpa sadar adalah sukacita, belas kasih, kegembiraan, damai sejahtera. Sama seperti menyiram pohon mangga, itu dari benih kecil. Sirami saja dengan tekun, kasih pupuk dengan tekun. Nanti dia bertumbuh sendiri. Dan kemudian ada buah yang begitu banyak. Lebih melampaui daripada yang bisa kita bayangkan. Apakah kita yang membuat pohon mangga itu menghasilkan buah mangga? Tidak. Kita hanya menyiramnya sedikit demi sedikit. Memupuknya sedikit demi sedikit. Sama dengan diri kita. Badan kita ini kalau dikasih nutrisi yang sehat, tidur cukup, olahraga, luar biasa. Luar biasa sekali. Kita bisa bahagia, kita bisa melayani orang dengan baik, kita bisa menjadi inspirasi. Dan kita bahagia, tidak ada batasnya. Sama kalau pikiran kita disirami dengan informasi, dengan renungan yang baik, dengan buku yang baik, kita juga bisa bertumbuh. Makin terampil mengasihi, makin terampil menjadi lebih sabar, makin mampu untuk berelasi dengan lebih baik, makin bisa berempati, makin bijaksana mengambil keputusan, makin bahagia. Nyiraminya sedikit demi sedikit. Dengerin renungan, baca kitab suci, setengah jam sehari cukup. Dan itu membuat kita merasa lebih baik. Kalau kita seringkali terbentur pada sebuah kegiatan yang terus-menerus yang kita lakukan rutin dan membosankan, cobalah belajar sesuatu yang baru setiap hari 30 menit. Itu cara kita keluar dari kebiasaan yang terus berulang, yang membuat kita tidak bertumbuh. Dan jadikanlah growth, pertumbuhan sebagai tujuan hidup kita. Nanti buahnya melebihi yang kita bisa bayangkan. Karena itu teruslah bertumbuh. Terutama bertumbuh dalam kebijaksanaan, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih. Karena memang tidak ada batasnya. Menurut Rasul Paulus dalam 1 Korintus bab 13 ayat 7, kasih itu mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Tekun, setia, terus bertumbuh, itulah kuncinya. Hidup kita itu tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak, jauh lebih luas. Solusi yang kita cari itu bukan hanya satu atau dua, banyak sekali. Asal kita mau terus-menerus bertumbuh dan mencoba perspektif-perspektif dari sudut pandang yang lain. Di situ kita bisa melihat persoalan dan hidup kita dengan cara yang menakjubkan, yang mungkin belum pernah kita alami. Sangat sederhana,
tetapi hasilnya luar biasa. Maka mari kita terus bertumbuh. Percaya bahwa Tuhan menemani kita. Percaya bahwa ada begitu banyak jalan menuju ke Roma. Hidup tidak harus berhenti, stuck, mandek pada persoalan yang kita hadapi. Ada begitu banyak jalan, ada begitu banyak perspektif. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.